Assalamualaikum Pak Adang, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam Ibu, sehat Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar baik juga Pak. Kita langsung saja ya Pak ke sesi tanya jawab. Oke, siap Bu. Siap. Namun sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi coaching kali ini? Adakah hal khusus yang ingin Bapak diskusikan atau fokuskan Pak? Eh, Perasaan saya rada sedikit gugup ya Bu ya, tegang begitu. Karena meskipun berulang-ulang belajar, berlatih, masih saja ada rasa gugup begitu Bu. Oh begitu ya lah Pak, namanya kita manusia wajar ya Pak, ada rasa gugup. Tapi jujur Pak, saya senang dengan Bapak karena Bapak telah jujur mengakui perasaan Bapak kalau gugup tadi sebelum melakukan sesi coaching ini ya Pak. Kita mulai di sini, saya mau tanya Pak, setelah kita sesi coaching ini nanti apa tujuan akhir yang ingin Bapak peroleh? Iya, saya berkeinginan saya bisa lancar, kemudian tidak gugup lagi. Itu aja Bu. Karena coaching nantinya itu saya harus merasa sempurna begitu. Oh, ya namanya kita itu pasti ingin ya Pak, ingin berusaha melakukan hal yang terbaik seperti itu. Namun di sini Pak, jika hal ini Bapak dapat capai, memperoleh hasil yang sempurna tadi, situasi yang bagaimana yang menurut Bapak inginkan, situasi yang sempurna, yang ideal seperti Bapak sebutkan tadi Pak? Iya. Pertama, materi yang ingin saya sampaikan itu baik, bisa diterima dengan lugas, lancar, dan tidak merasa ada tekanan begitu. Jadi natural lah seperti itu Bu, harapannya. Oh begitu ya Pak, ingin tampil natural seperti tidak ada tekanan seperti itu ya Pak ya. Iya betul. Di sini Pak, apa sih yang sebenarnya membuat Bapak merasa kesulitan memilih materi, merasa gugup tadi? Bisa Bapak ceritakan apa hal yang membuat Bapak merasa seperti yang kata Bapak tadi Pak? Iya. Saya rasakan ya walaupun sudah sering melakukan tanya jawab atau diskusi, tapi materi itu kadang-kadang sukanya lompat-lompat gitu, jadi nggak runtut, hingga akhirnya materi tidak tersampaikan dengan baik. Kadang-kadang juga rasa gugup saya itu muncul mungkin terlalu cepat ngomong gitu ya Bu ya. Nah, jadi kadang-kadang nggak jelas tuh intonasinya gitu, jadi tidak lancar. Nah, saya ingin lancar seperti itu, tidak gugup lagi. Oh, jadi hal yang menyebabkan ini Bapak tadi sering kalau ngomong loncat-loncat, sehingga tadi agak terbata-bata gitu ya Pak, Iya, sehingga betul. tidak lancar ya. Iya, blank ya. Itu yang kesulitannya tadi. Ya, baiklah Pak, dari masalah yang Bapak hadapi tadi, kira-kira bagaimana sih Bapak bisa menghadapi situasi tersebut? Iya, rencana saya akan mencari materi yang pas, yang bisa saya kuasai. Kemudian saya akan berlatih sendiri, mungkin di depan cermin ya, gitu, dan direkod. Kemudian hasil rekodnya itu akan saya bagikan dengan kawan-kawan sebagai umpan balik apa sih kelebihan kekurangannya seperti itu. Oh, bagus sekali Pak. Bapak sudah punya ide tadi Pak. Di sini Pak kita akan bersama-sama mencari solusi atas hambatan yang Bapak alami ini. Namun di situ Pak ada lagi hal lain yang ingin Bapak tambahkan? Ya, dengan saya menguasai materi itu, kemudian berlatih serta merekrut dan meminta umpan balik pada kawan-kawan, sehingga pada akhirnya saya
apa ya, muncul perbaikan. Nah, kemudian harapan saya seperti tidak lancar tadi menjadi lancar, tadinya gugup menjadi percaya diri seperti itu. Oh, bagus sekali itu, Pak. Ya, Iya. Oke, untuk selanjutnya Pak, apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan yang Bapak inginkan tadi? saya akan melakukan berlatih ya, berlatih di depan cermin seperti itu. Kemudian hasilnya akan saya record. Kemudian juga harapan saya nanti ke depannya tidak ada lagi kecemasan dalam diri saya, sehingga pelaksanaan coachingnya nanti saya dengan teman itu bisa lebih lancar dan percaya diri seperti itu. Seperti itu. Bagus sekali Pak, kalau mendengar dari cara Bapak akan mengatasi kesulitan Bapak tadi, saya lihat Bapak ini orang yang gigih ya Pak, orang yang bekerja keras, Terima akan terus kasih. berlatih, berlatih dan berlatih Pak ya. Luar biasa Pak Adang ini, semangatnya tinggi sekali. Namun Pak, dari solusi-solusi yang Bapak berikan tadi, adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi ini Pak? Tentu rencananya prioritasnya saya harus lancar berbicara, bisa diterima secara lugas ya dengan teman gitu, apa yang saya sampaikan. Kemudian saya percaya diri itu, karena saya menganggap itu yang terpenting. Iya Pak, betul sekali Pak ya, yang paling pertama itu percaya diri dulu, seperti yang Ya, dikatakan Pak Adang, orang yang percaya diri, dengan percaya diri nanti saya yakin Bapak akan seperti yang kata Bapak katakan tadi, bicaranya akan lugas dan akan lancar Pak ya. ya. Namun setelah itu Pak, apakah strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan yang Bapak harapkan tadi Pak? Saya berkomitmen tentu dengan eh, memperagakan betul-betul saya lakukan begitu, bukan hanya sekedar bercerita dengan ibu sekarang begitu kan Bu, tapi betul-betul sehingga pada akhirnya saya dari hasil eh, melakukan itu semua bisa sesuai dengan harapan saya. Dari situ tadi Bapak akan terus berlatih, mencari materi yang tepat, akan berlatih dengan bercermin sehingga jadi lancar, dan juga Bapak akan meminta orang lain untuk mengamatinya Pak ya. Iya. Bagus. Sekarang apa yang Bapak rasakan setelah selesai sesi coaching kita ini Pak? Saya rasakan senang, lega, tidak seperti sebelumnya. Ya, seperti sebelumnya, karena saya menumpahkan semuanya perasaan saya di depan Ibu selama coaching ini, Bu. Oke Pak, bagus sekali. Saya rasa cukup sampai sini dulu ya Pak pertemuan kita. Baik Ibu, terima kasih Ya, atas kesempatannya. sama-sama. Assalamualaikum Pak Adang. Waalaikumsalam.